Paslun, ini suatu pasal bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik tuh. Jadi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf yaitu akil balik. Dikata mukallaf, siapa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang sudah kena beban hukum-hukum agama tuh. Kalau emang dia mengerjakan kewajiban, dia terreken dapat pahala. Dia meninggalkan kewajiban, dapat dosa. Dia kerjakan kewajiban, dapat pahala. Dia tinggalkan kewajiban, berdosa. Tuh, dia kerjakan sunnah, dapat pahala. Itu ketika dia sudah mukallaf. Mukallaf itu maknanya orang yang sudah terkena beban hukum agama. Itu mukallaf tuh. Jadi kalau anak kecil dia belum mukallaf, di sini dikatakan yang namanya mukallaf akil balik. Dia berakal, bukan gila. Tuh. Ketika dia berakal, maka dia terkena beban-beban hukum agama. Jadi kalau orang gila dia nggak sholat, dosa nggak? Nggak dosa, karena dia kenapa? Dia bukan mukallaf. Yang dikata mukallaf itu dia pertama akil, dia berakal. Orang gila nggak sholat, nggak dosa. Orang gila kencing di masjid, dosa nggak? 2 kali ada masuk kencing di masjid, dia nggak dosa, bukan mukallaf. Dia nggak terkena beban-beban hukum agama. Dikatakan mukallaf yang dapat beban-beban hukum agama yaitu orang pertama akil, yang kedua balik. Nanti ada di sini penjelasan balik. Dia udah, kalau perempuan udah haid atau laki udah mimpi jima atau dia udah genap usia 15 tahun komariah, nanti ada penjelasannya tuh. Jadi kalau kita udah pada mukallaf belum ini ngomong-ngomong ini? Ada nggak di sini yang belum mukallaf ini? Ada bocah ya? Yang ngaji ini yang bapak-bapak ada nggak yang belum mukallaf? Kali bapak-bapak ada yang belum mukallaf? Udah kalap kita mau udah. Udah kebangetan mukallaf udah. Kita udah mukallaf nih. Jadi kalau kita meninggalkan sholat dosa. Tuh. Adapun anak kecil, dia nggak sholat, nggak dosa. Tapi kalau emang dia mengerjakan, anak kecil mengerjakan kebaikan, itu ada nilai pahalanya. Buat siapa? Pahalanya buat kedua orang tuanya tuh. Makanya anak kecil kita ajarin, didik bener-bener dalam ibadahnya, sholatnya. Karena lumayan pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya. Tuh, ajarin. Ketika anak kecil melakukan dosa, dia nyolong rambutan orang, dosa nggak dia? Dosa nggak anak kecil nyolong rambutan? Nggak dosa. Tapi orang tuanya kudu ganti. Kalau orang tuanya diem-diem aja, orang tuanya dosa. Tuh. Makanya hati-hati, anak kecil jangan nggak diawasin. Tak tahu kita di akhirat nanti punya dosa. Dosa apa? Anak kita pernah nyolong rambutan. Kerjaan kita tuh ya, dulu masih kecil. Ya Allah, emang bapak kita dulu pada sibuk nyari duit ya, ngurusin anaknya. Boro-boro ngurusin anaknya dah. Orang tua, ya Allah, kita banyak minta ampun aja sama Allah dah. Kita minta ampun buat orang tuh yang rambutannya dulu pernah kita serampangin. Bener nggak? Kita masih kecil kan tukang ngapain dulu tuh di situ? Nyerampangin pohon rambutan, pohon mangga, apa aja tuh. Yang dosa siapa tuh? Orang tua kita. Kudu diganti kalau orang nggak ridho dan nggak ikhlas. Syukur-syukur dia ridho tuh yang diambil. Syukur-syukur kita harap, ya Allah, mudah-mudahan orang yang dulu rambutannya kita ambil, kita colongin pohon mangganya, mudah-mudahan dia ridho kepada saya tuh. Ya karena emang saya juga belum ngerti. Bapak saya juga emang udah capek nyari duit, nggak perhatian sama saya gitu. Tapi sekarang makanya kita belajar. Nah, kita perhatiin anak-anak kita gitu, jangan sampai kena sama kayak kita gitu. Jangan sampai anak kita kayak kita tuh dulu yang sembrono aja tuh, main serampang punya orang, main betak punya orang. Bahasa kita kan betak tuh, main betak aja punya orang. Dosa tuh orang tuanya itu kalau nggak diganti tuh. Kalau seandainya yang punya nggak ridho, nggak ikhlas. Karena anak kecil belum mukallaf, dia nggak sholat nggak dosa. Dia melakukan suatu keburukan dia juga nggak dosa. Cuman kalau emang ada hak orang, barang orang yang diambil,
orang tuanya kudu jadi jangan marah ketika orang tua disamperin. Anak lu mesti ganti, barang gua dipecahin sama anak lu. Marah nggak kita? Lah, emang gue yang mecahin? Anak gue yang mecahin. Ogah amat gue ganti. Jangan, orang tuanya wajib ganti. Main bola misalnya kaca orang pecah, berentang. Yang punya datang nyamperin. Anak lu udah mencahin kaca gua. Orang tua diminta ganti nggak tuh? Ganti, jangan pakai marah, karena kewajiban kita tuh menanggung anak kita, karena kita kurang mengawasi apa yang dikerjain oleh anak-anak kita gitu. Ganti, jangan pakai marah. Paham itu ya, udah ya. Jadi ketika mukallaf dia dapat beban hukum agama. Kalau emang belum tuh. Terus apa lagi? Yakni akil baligh. Apa yang wajib? Bahwa ia menuntut ilmu segala pekerjaan agama. Wajib atas setiap mukallaf akil baligh, dia menuntut ilmu atas segala pekerjaan agama. Tuh. Jadi orang dosa bukannya dia berzina doang. Bukannya orang dosa dia mabok doang. Bukannya orang berdosa sebab dia apa lagi? Sebab dia nyolong doang. Orang dikatakan berdosa ada kalanya yang gak berasa nih. Kenapa? Dia meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Tuh. Akhir zaman orang udah pada nggak peduli sama ilmu. Akhir zaman orang masih pada sholat, masih pada tutup aurat, masih pada mengerjakan ibadah kewajiban-kewajiban, tapi ada yang mereka banyak tinggalkan. Apa itu? Menuntut ilmu agama yang wajib buat dia tuh. Apa yang wajib buat kita? Sholat wajib buat kita, maka kita wajib ilmu sholat kita pelajarin tuh. Dalam sholat ada wudhu, maka wajib belajar ilmu wudhunya. Tuh. Dalam sholat nanti ada kaitannya dengan beberapa yang perlu syarat-syaratnya. Harus suci dari najis. Harus ngerti tuh najis tuh. Ya, najis mana yang mukhafafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughallazoh. Ini ada nggak yang belum ngerti kira-kira nih? Apa najis mukhafafah, apa najis mutawasito, apa najis mughallazoh, bagaimana cara mensucikannya, itu harus ngerti tuh ya. Jadi bukan sekedar kita, jangan dikira nggak dosa, itu dosa tuh. Jangan kira rajin ke masjid tapi nggak ngaji nggak dosa. Jadi kita bilang tadi dosa bukan sekedar kita melakukan zina, perzinahan, mabok, mencuri. Ada dosa yang nggak berasa kadang oleh umat Islam saat ini, yaitu banyak mereka meninggalkan menuntut mereka pada maunya instan aja udah. Belajar maunya instan. Dia kira cukup kali dengar ceramah di TV. Ya, dengar ceramah di TV, apalagi ada sekarang namanya di HP ada tuh ya. Pada belajar lewat apa tuh? Lewat YouTube tuh. Kalau orang dulu pada belajar di musola tuh. Makanya kata Nabi dibilang tanazzahu minal baul tuh. Barang bener tanazzahu, biar bersih minal baul, daripada kencing tuh. Biar bersih kalian dari kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Kebanyakan azab kubur gara-gara kencing. Kenapa? Ketika kencingnya salah, wudunya, sholatnya salah semua. Kenapa? Sholat dalam keadaan najis. Sah nggak? Nggak sah. Dia tereken orang yang belum sholat. Orang nggak sholat dosanya gede nggak? Dosanya gede. Kencing main sentil-sentil aja tuh. Main sentil-sentil aja. Pakai celana lepis kenceng, sletingnya, celananya kenceng, bijinya masih kegencet, sentil-sentil aja tuh. Dia kira dia udah bersih tuh. Pas dia tutup ngeces tuh. Ces. Kira-kira celana dalamnya kena nggak tuh? Kena tetesan air kencing. Dia sholat dengan celana yang ada tetesan air kencing. Sah nggak kira-kira tuh sholatnya? Orang nggak sah sholatnya sama orang yang belum mengerjakan sholat sama aja. Makanya kata Nabi, fa inna amata azabil qabri minhu. Kebanyakan orang diseksa di dalam kubur karena nggak rapih dalam urusan kencing. Makanya urusan kencing biar rapi tuh, karena nanti ada hubungannya dengan sholat kita, dengan ibadah kita. Bagaimana wudunya mau diterima? Orang di dirinya aja ada najis yang belum dia bersihkan gitu. Makanya kudu kita
belajar tuh apa yang wajib. Makanya di sini dikatakan kita mukallaf wajib menuntut ilmu segala pekerjaan yang wajib tuh. Menuntut ilmu segala pekerjaan agama yang wajib atasnya. Atasnya siapa? Atas mukallaf. Demikian pula wajib atas umpama bapak. Wah. Jadi setelah pertama kita tadi jadi mukallaf, kita wajib. Ketika kita melakukan akad nikah, kita nikahin anak orang, anak perempuan orang, nambah lagi kewajiban kita. Apa tuh? Kita ngajarin istri yang udah kita nikahin. Kalau yang nanti punya anak, kita punya kewajiban nambahin ngajarin anak kita. Tambahan apa namanya kalau dalam sekolah? Ekstra kurikuler, ada tambahan tuh. Tambahan kita apa? Kita wajib ngajarin tuh. Tadi kan ketika kita mukallaf kita wajib belajar. Ketika kita punya istri, punya anak, tambah lagi kewajiban kita. Apa? Wajib ngajarin tuh. Wah, gua nggak bisa. Buat gua sendiri aja nggak bener, apalagi ngajarin orang. Wajib dia cariin guru yang bisa ngajarin tuh perkara-perkara wajib. Cari guru yang dia percayain bahwa itu guru bisa mengajarkan dia dengan benar tuh. Harus tuh. Kudu diajarin, jangan didiemin aja. Tuh. Bahkan dikata ulama, pahala guru yang ngajarin kalah dengan pahala orang tua. Tuh, yang nyerahin anaknya kepada guru untuk belajar. Kenapa? Karena sebab anaknya belajar, guru itu ngajar gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya yang nganterin anaknya kepada ustadz itu belajar. Cuman jangan diserahin doang. Ada yang kudu diingat ya nggak? Ya inget lah. Ustadznya ingat ustadznya. Ini mah orang diserahin doang, disuruh ke masjid, ngaji di masjid di sono. Ustadznya kagak ditengok-tengokin. Dia kira ustadz malaikat kali ya. Tuh kalau berdoa ngangkat tangan duit datang sendiri kali ya. Ada nggak begitu kira-kira? Anak yang mengaji tapi nggak tahu anaknya belajar sama siapa, nggak dipikirin tuh yang ngajarin tuh. Dia kira yang ngajarin malaikat kali. Sekali angkat tangan datang sendiri tuh rezekinya. Enggak, emang aturannya begitu. Jadi biar berkah hidup kita pikirin tuh guru-guru yang ngajarin anak kita. Karena kita nggak bisa ngajarin, kita ngajarin nggak bisa, kita serahin guru yang bisa ngajarin anak kita. Dia udah berjasa, udah bantuin kita, ya kita kasih upah lah, ada hak buat dia, gitu. Biar kata dia bilang, Ustadz kan bilang, ya saya ikhlas, ya tapi kan kalau dikasih masa nggak diterima, kan gitu kira-kira. Jadi biar benar-benar anak kita belajar tuh. Terus dan juga mengajarkan wajib atas umpama bapak atau suami bahwa ia mengajarkan yang demikian itu. Yang demikian itu maksudnya perkara yang wajib. Tuh, yang wajib tuh. Akan anak-anaknya atau istrinya. Wah, nambah lagi beban kewajiban kita. Ajarin istri kita tuh, istri ajarin istri tentang wudunya bagaimana sholatnya, yang wajib apa, bagaimana najis tadi, masalah najis, ada najis yang ringan, mukhafafah, bagaimana kalau ada kencing kita di rumah, bagaimana bersihinnya, bagaimana cara nyuci baju. Lah nyuci baju juga ada caranya. Tuh, nyuci baju ada caranya. Jangan main nyuci-nyuci aja. Kalau ada najis, bagaimana cara nyuci bajunya? Nanti kita pelajarin di sini. Ya, tungguin aja. Nanti ada nyuci yang benar bagaimana. Kalau nyucinya nggak benar, bajunya masih ada najis, sholatnya sah nggak kira-kira? Nggak sah, karena sholat dalam keadaan bajunya bernajis. Nggak sah, nggak diterima. Ketika sholatnya nggak sah, dia tereken orang yang sholat nggak? Nggak sholat. Apalagi udah bertahun-tahun nggak sah. Berarti bertahun-tahun sholatnya nggak sah. Bertahun-tahun dia meninggalkan sholat. Hati-hati makanya tuh. Apalagi tentang yang banyak orang lupa. Banyak ulama mengatakan tentang haid. Bagaimana haid? Masalah haid itu kewajiban siapa? Ngajarin suami.
Jadi segala urusan yang berkaitan dengan masalah perempuan itu yang wajib ngajarin siapa? Suami. Urusan haid, urusan istihadoh, urusan nifas. Tuh, ulama ingetin nih yang sering lalai, kapan suci haidnya nih. Ketika dia suci haid di waktu asar, dia wajib qodho zohor. Itu yang perempuan tuh, dibilangin, diingetin tuh. Diinget-ingetin tuh. Kalau dia sucinya asar, dia wajib qodho zohor. Kenapa? Lah kan zohor udah lewat. Karena zohor sama asar bisa dijamak gitu. Ketika bisa dijamak, makanya ketika dia sucinya asar, dia tetap punya kewajiban mengerjakan zohor walaupun di waktu asar. Jatuhnya qodho tuh. Sholi fardo zuhri, jatuhnya qodho tetap, tapi dia wajib ngerjain. Kalau kira-kira istri nggak ngerjain, yang dosa siapa? Nah, suami yang dosa. Kenapa? Karena nggak ngajarin. Dia Isya suci dari haid, berarti dia wajib qodho apa tuh? Maghrib. Karena apa? Karena maghrib dan Isya bisa dijama. Ini kira-kira udah ada pernah belum yang ngasih tahu istrinya begitu tuh? Wah, kasih tahu di rumah. Kasih tahu nih, udah ngaji nih. Kalau dia sucinya asar, dia wajib qodho zohor. Kenapa? Karena asar dan zohor bisa dijamak gitu. Kalau dia sucinya Isya, dia wajib qodho maghrib. Karena maghrib dan Isya bisa dijamak. Jangan nangkringin doang ininya, iya nggak? Bener nggak? Jangan ditangkringin doang tuh bini. Jadi kewajiban kita sebagai suami bukan sekedar memberi nafkah, tapi juga wajib mengajarkan perkara-perkara yang wajib. Makanya dibilang kalau emang nggak mampu ngajarin karena kesibukan kerja kita, atau karena kita nggak mampu, karena kita nggak bisa, kita apa tadi? Serahkan kepada guru yang kita merasa guru itu bisa mengajarkan dengan benar gitu. Kita cari gurunya siapa di sini. Jadi tuh hati-hati tuh, ingetin tuh. Kecuali dia sucinya zohor. Ketika sucinya zohor, dia nggak wajib qodho subuh. Karena zohor dan subuh itu nggak bisa dijamak. Kalau dia sucinya maghrib, dia nggak wajib qodho asar. Karena maghrib dan asar nggak bisa dijamak. Itu diperhatiin tuh, kayak gitu tuh. Ya. Dalam hadis dikatakan di sini, la yalqallahu subhanahu wa ta'ala dan bizanbin a'zamu min jahalati ahlihi. Tidaklah nanti Allah berjumpa dengan hambanya, si hamba itu membawa dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Yaitu keluarganya tidak mengerti dalam urusan agama. Tuh, dosa yang lain kecil. Dosa enggak sholat tereken kecil. Dosa dia melakukan suatu kemaksiatan tereken kecil. Dosa yang paling besar hamba ketika menghadap Allah, keluarganya menghadap Allah dalam keadaan dia itu tidak mengerti ilmu agama, jahil dalam perkara agama. Sebab apa? Sebab lakinya. Nanti yang ditarik siapa? Lakinya yang ditarik. Ya Allah ya Rob, dia nggak ngajarin saya tuh. Makanya berikan hak saya tuh, menuntut dia, karena dia suami saya nggak ngajarin saya tuh. Enak kan gitu ini kira-kira? Itu kita pikirin tuh ya, ingetin tuh dosa paling besar. Apa dosa yang paling besar? Ketika seorang menghadap Allah nanti, dia dalam keadaan anak istrinya jahil dalam urusan agama. Dia nggak kenal Tuhan, nggak kenal sifat-sifat Allah, nggak pernah belajar sifat-sifat Allah. Mana sifat yang wajib bagi Allah, mana sifat yang mustahil bagi Allah, mana sifat yang jaiz bagi Allah. Nggak tahu istrinya, nggak tahu anaknya. Maka itu dosa yang paling besar tuh buat kita sebagai laki nih. Tanggung jawab besar jadi laki. Makanya kan kalau perempuan itu dia kadang capek tuh nyusuin, netein, ngapain lagi tuh? Sama aja ngetin, beranak kayaknya capek banget lelah gitu ya. Laki lebih berat lagi tanggungannya. Apa kewajibannya tadi? Tanggung jawab, ngajarin tuh kewajiban tuh. Jangan sampai
salah. Tuh, kebanyakan ulama ngomong head, masalah head, kebanyakan orang lalai itu. Masalah head tuh, ingetin tuh ya. Jangan sampai nggak ngerti istri kita tuh masalah head tuh. Udah jadi banyak amat bang yang gue kerjain. Lah kamu suka asar doang ini. Ya udah, orang ajarannya begitu. Lu makanya ngaji neng. Lu kan belum ngaji. Gue kan udah ngaji tuh. Emang hukumnya begitu, gitu. Ya harus kita bisa jawabin lah. Masa dikata gitu kita diem aja? Ya udah dah, terserah lo. Lah, kalah kita sama bini kalau begitu. Terus apa lagi nih? Adapun jikalau keduanya siapa itu? Bapak atau suami, itu tiada boleh. Maksudnya tiada boleh, enggak bisa mengajarkan mereka siapa itu mereka, anak dan istri, maka wajib menyerahkan kepada yang ngajar. Wajib serahin ke ustadz, ke guru yang bisa ngajarin. Tanyain anak kita, rukun sholat udah tahu belum? Belum. Rukun wudhu udah tahu belum? Belum. Sama. Nah, gitu. Sama. Ya jangan dikata begitu doang. Tong, rukun sholat udah tahu? Belum. Rukun wudhu udah tahu? Belum. Sama kalau begitu, membabak. Jangan begitu, tapi diserahin. Jangan ditanya doang, ketika ditanya jawabannya belum bisa, bahasa kita diapain? Diantepin. Jangan. Tapi di sini kewajiban kita apa? Kewajiban kita menyerahkan kepada guru yang kita anggap guru itu bisa mengajarkan dengan benar gitu. Jangan didiemin aja, dosa kalau diemin aja tuh. Karena ini dibilang tuh, wajib atas umpama bapak atau suami bahwa ia mengajarkan yang demikian itu akan anak-anaknya atau istrinya. Tuh. Jadi itu pentingnya kita mengetahui ilmu agama. Apalagi beban buat kita sebagai suami, ada tambahan beban. Ketika kita mukallaf, kita dibebani hukum-hukum agama. Dan juga ketika kita melakukan pernikahan, ada lagi tambahan buat anak dan istri kita tuh. Jadi orang, kata Nabi, dikatakan orang itu mendapatkan keberkahan dalam hari-harinya, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Orang itu dikatakan mendapatkan berkah. Barometernya apa? Dia dapat tambahan ilmu tuh. Orang dikatakan mendapatkan keberkahan, barometernya apa? Dalam seharinya itu dia ada tambahan ilmu tuh. Jangan sampai dalam satu hari nggak ada tambahan ilmu. Nah ini kita ngaji, paling nggak ada yang kita pegang tadi. Kalau kita istri kita head, ini termasuk ilmu. Alhamdulillah kita dapat ilmu, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita istri head, kelarnya tadi apa? Kelarnya asar, wajib qada zohor. Kalau kelarnya isya, wajib qada maghrib. Itu ya, itu orang dikatakan berkah ketika dia dalam hari-harinya mendapatkan tambahan ilmu agama. Kalau nggak dapat ketambahan ilmu agama, berarti lawanan berkah apa? Nggak berkah, rugi dia hari-harinya dalam kerugian. Sampai situ aja ya. Wallahu alam bissawab.